I just had to let you know you're. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Dan hari ini, sebelum kami memulai presentasinya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mahesa selaku dosen dari mata kuliah Komunikasi Internasional karena telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk melakukan sesi presentasi di kesempatan kali ini. Baik, hari ini kami akan membahas terkait topik yang sangat relevan dari mata kuliah tersebut, yaitu tentang menginterpretasikan fenomena melalui pendekatan free flow of informations, public sphere, discourse of globalizations, dan critical political economy for the 21st century. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai kelompok 3, yakni saya sebagai Heli Amanda Fakih Saputra dengan NIM belakang 067 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Artika Dwi Ayu Astari dengan nomor NIM terakhir 107. Saya Vicia Aurelia dengan NIM 159. Saya Deayu Arimbi dengan NIM 006. Saya Anggi Fernanda dengan NIM 035. Baik, lalu pertama pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vica. Silakan. Baik, slide pertama ada pendahuluan yang berisi komunikasi internasional itu sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana informasi, budaya, dan kepentingan politik antar negara saling terhubung melalui media dan teknologi. Seiring perkembangan globalisasi dan internet, arus informasi jadi semakin cepat dan luas. Namun ada beberapa tantangan, misalnya dominasi perusahaan media besar, kesenjangan akses teknologi, dan perbedaan budaya. Karena itu, kajian komunikasi internasional diperlukan supaya kita bisa memahami bagaimana komunikasi global dan dampaknya bagi masyarakat dunia. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep free flow of information menurut Dayakisan Santoso. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan negara barat mempopulerkan ide bahwa informasi harus mengalir bebas lintas batas tanpa hambatan atau sensor apapun. Mengapa hal demikian diutarakan? Karena arus bebas ini dianggap sebagai syarat mutlak sebuah demokrasi, kebebasan pers, dan motor modernisasi dunia. Namun, Tusu memberikan kritik tajam terkait hal tersebut. Menurut beliau, pendekatan ini tidak netral, alih-alih menjadi arus dua arah yang setara, justru menjadi one-way flow. Karena dominasi ekonomi dan teknologi dari negara maju yang seolah-olah bertindak sebagai produsen informasi, sementara negara berkembang hanya menjadi konsumen. Bukannya menciptakan kesetaraan, free flow ini seringkali memperkuat ketimpangan komunikasi global dan dominasi narasi barat. Ada 3 pilar utama dalam pemikiran ini. Yang pertama, tanpa hambatan, artinya informasi itu bebas bergerak melintas batas negara secara politik tanpa adanya suatu halangan apapun. Nah, yang kedua ada ideologi modernisasi, anggapan bahwa negara berkembang harus mencontoh jalur barat untuk maju ini sangat kental, sehingga negara-negara yang masih dikatakan berkembang itu harus mengikuti standarisasi dari negara maju. Nah, yang terakhir ada media barat sebagai agen. Nah, media ini diposisikan sebagai pembawa nilai global dan cara pandang tertentu dari negara berkembang dan negara maju sendiri. Kita contohkan pada
pada konflik yang ada di Palestina. Nah, narasi yang mendominasi pemberitaan itu seringkali berasal dari lembaga internasional atau media barat yang berfokus pada perspektif keamanan konvensional. Akibatnya, suara lokal, sejarah, dan pengalaman langsung dari warga Palestina sendiri seringkali tenggelam atau hanya menjadi pelengkap dalam pemberitaan saja. Secara singkat, free flow ini seringkali menjadi instrumen kekuatan sebuah negara atau sebuah media, namun bukan hanya sekedar bentuk kebebasan. Nah, itu tadi yang dapat kita bahas terkait free flow information. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada critical political economy. Di sini, ekonomi politik kritis adalah cara pandang yang melihat media bukan hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi dan politik. Media dipengaruhi oleh siapa yang memiliki media, siapa yang punya kekuasaan dan kepentingan apa yang ingin disampaikan. Karena itu, media tidak selalu netral, melainkan bisa berpihak pada pihak tertentu yang memiliki modal atau kekuasaan. Nah, di sini fokus utama ekonomi politik kritis. Yang pertama ada kepemilikan media. Media dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Jadi, pemilik media punya pengaruh besar terhadap isi berita tersebut. Lalu yang kedua, kekuasaan dan kepentingan. Di sini media sering berpihak pada kelompok elit, contohnya seperti penguasa, pejabat, atau pemilik modal, dibanding masyarakat biasa. Lalu yang ketiga ada komersialisasi, di mana media beroperasi sebagai bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Yang keempat, ketimpangan global, di mana arus informasi dunia lebih banyak dikuasai oleh negara-negara maju. Baik, sekarang kita beralih ke discourse of globalization and contraflow. Nah, globalisasi itu kan gak hanya suatu lingkup ruang ya teman-teman, tapi globalisasi dalam komunikasi internasional tidak sesederhana satu arah yang telah dijelaskan oleh teman saya ini Kartika tadi. Nah, ia memunculkan kompleksitas baru dalam cara informasi bekerja. Nah, sekarang sebagai visualisasinya teman-teman, coba deh bayangin kalau semisal kalian ketika sarapan, kalian melihat film atau series seperti SpongeBob movie dan anime-anime yang lain, itu kita kan sepertinya nggak sadar bahwa dunia kita itu kayak nggak ada sekatnya lagi gitu loh. Kita nggak tinggal nonton itu tinggal klik dan bisa nonton secara televisi. Nah, ini memunculkan terkait teori yang kami pakai. Jadi Tusu bilang kalau wajah globalisasi komunikasi itu tidak pakai istilah deterialisasi. Nah, deterialisasi ini di mana budaya itu udah terlepas dari tempat asalnya, teman-teman. Terus ada tiga tipe. Yang pertama, heterogenization. Nah, ini yang bikin pilihan tontonan kita itu makin banyak. Jadi nggak cuma itu-itu aja. Ada yang sinetron, series, film, dan lain sebagainya. Apalagi relate bagi anak Gen Z zaman sekarang. Yang kedua ada deterialization. Itu budaya nggak lepas dari geografi asalnya. Apalagi kan dari kalian, apalagi Indonesia sendiri memiliki banyak budaya. Jadi budayanya itu nggak lepas dari asal-usulnya. Nah, contohnya gampangnya kayak gini teman-teman. Kalian tahu nggak McD? Nah, McD itu kan asalnya dari brand luar. Nah, tapi di Indonesia sendiri itu McD itu bisa disesuaikan sama lidah orang masyarakat umum dengan cara mengubahnya menjadi menu tertentu seperti menu nasi uduk dan lain sebagainya. Jadi globalisasi itu intinya dunia makin berwarna dan saling nyambung terkait latar belakang dari mereka. Nah, tentunya ada tantangan terhadap dominasi budaya barat. Karena arus komunikasi itu kan berasal dari luar negara, apalagi non-barat. Tujuannya tentunya menantang tesis imperialisme budaya yang didominasi oleh Amerika. Gak Amerika saja sih. Nah, menariknya teman-teman, tentunya ini menyebabkan arus kontraflow terjadi atau arus balik. Jadi negara-negara yang dulu cuma jadi penonton, sekarang itu nyerang balik. Contohnya kayak ZTV dan di India yang penontonnya jutaan, baik di YouTube dan di series TV-nya.
Dan TV Globo dari Brasil, ekspor telenovelanya itu laku keras, mengalahkan Dragin pada waktu itu. Mereka ini kayak underdog yang berhasil membuktikan kalau konten non-barat itu bisa jadi raja panggung internasional. Jadi gak hanya di Amerika Serikat saja, apalagi di zaman sekarang, Dragin itu sangat luas sekali. Jadi dunia komunikasi itu bukan lagi jalan satu arah dari barat ke kita, tapi udah mulai bolak-balik. Lalu apakah realitanya itu sama saja? Nah, ternyata ya realitanya itu sama aja, teman-teman. Jadi TUSU itu ngasih kita peringatan kalau jangan sampai kita terlalu kagum sama fenomena arus balik ini. Kenapa? Karena menurut TUSU, kalau kita bedah lebih dalam, media kayak ZTV dan TV Globo itu sebenarnya punya sifat yang sama persis kayak aksasa media Amerika di luar sana. Tujuannya apa ya? Tetap cuan dan lain sebagainya, keuntungan komersial dan lain sebagainya. Beliau pakai istilah keren yang bisa kita sebut sebagai decentralized cultural imperialism. Gampangnya gini deh, bos-bosnya memang nggak cuma orang Amerika, ada yang di Cina, Jerman, dan juga Brazil. Tapi cara mereka menjajah kita lewat bisnis itu tetap sama, yaitu menayangkan konten-konten dari daerah asal mereka. Jadi meskipun pemainnya ganti, teman-teman, aturan mainnya itu tetap aturan main pasar yang harus keuntungan. Nggak ada perlawanan ideologi yang benar-benar murni di sana. Jadi intinya ya ini tentang ekonomi yang stabil. Next. Nah, ini semua nggak terjadi di era sekarang. Tentunya ini semua pernah jadi di dominasi korporasi di abad ke-21. Nah, gimana sih muka komunikasi internasional di abad ke-21? Nah, TUSU ini ngajak kita lihat sisi komunikasi dari ekonomi politik yang lebih kritis di abad ini. Penguasanya bukan cuma stasiun TV, teman-teman, tapi raksasa teknologi kayak Microsoft atau platform internet yang kita pakai tiap hari. Realitanya, meskipun internet dibikin semua orang setara, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua bisa akses, itu tetap ada jurang besar yang namanya digital divide atau kesenjangan digital. Nah, di abad ke-21 ini, kekuasaan komunikasi internasional itu tetap numpuk di tangan korporasi besar yang punya modal dan infrastruktur terlengkap. Jadi, tantangan kita sekarang adalah di tengah banjirnya informasi global, siapa sih yang sebenarnya megang kendali itu? Dan jawabannya tetap sama sebenarnya. Mereka yang menguasai teknologi dan pasar. Nah, itulah PR kita besar di komunikasi internasional ini, yaitu mengetahui siapa sebenarnya dalang dari komunikasi internasional, apalagi terkait korporal pada abad 21 dan kontrol yang arus balik yang tadi udah jelaskan. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada public sphere dan internet. Jadi public sphere adalah ruang sosial di mana orang-orang berkumpul untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan membentuk opini bersama untuk atau bertujuan dari isu-isu publik. Sedangkan internet, terutama media sosial, telah menjadi public sphere digital. Jadi internet memperluas public sphere, tapi sekaligus menghadirkan dinamika baru yang perlu dikritisi. Next. Nah, studi case dari kelompok kami, kita ambil dari perang Palestina dan Israel. Fenomena ini menunjukkan bahwa informasi bisa menyebar secara cepat dari masyarakat biasa atau free flow of information. Media sosial juga menjadi ruang diskusi publik dan terjadilah diskusi publik atau public sphere. Selain itu, konflik yang awalnya terjadi di satu daerah berubah menjadi isu yang dibicarakan masyarakat dunia atau discourse of globalization. Namun, penyebaran informasi tersebut juga dipengaruhi oleh algoritma dan kepentingan perusahaan media digital atau critical political economy. Baik, terakhir kesimpulan. Jadi dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi internasional tidak hanya soal pertukaran informasi antar negara, tetapi juga dipengaruhi oleh globalisasi, kekuatan media, serta kepentingan ekonomi dan politik. Walaupun teknologi digital membuka ruang komunikasi yang lebih luas, masih ada tantangan seperti dominasi media besar, kesenjangan akses informasi, dan penyebaran misinformasi. Karena itu, kita perlu memahami komunikasi global secara kritis agar informasi yang diterima bisa lebih seimbang dan objektif. Nah, tentunya teman-teman, dunia itu emang makin nyambung ya, tapi panggungnya makin sempit buat mereka yang nggak punya modal. Nah, dari sini TUSU ngajarin kita satu hal penting. Di balik layar HP kita,
Ada kekuatan raksasa yang lagi kerja. Jadi jangan cuma jadi follower yang pasif, teman-teman. Yuk mulai sekarang kita jadi penonton yang lebih kritis. Karena di dunia komunikasi internasional, siapa yang pegang infrastruktur, dialah yang megang kendali cerita. Sekian dari kami kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa.